pusat. Kita Isra Mi'raj semalam diwarnai oleh aksi pengerusakan dari FPI ini Pak. Ini kalau tiap tahun kejadian terus bagaimana nih Pak? Tempat hiburan di Mangga Besar ini kan menunjukkan polisi tidak mampu menangani. Ya kalau yang merusak tentu saja itu kita sesalkan ya. Ya tentu tidak cara demikian. Ya kita kan ada mekanisme hukumnya. Jadi kalau ada yang seperti itu ya harusnya disalurkan dulu lah kepada lembaga DPRD-nya ya. Kecuali kalau tidak mampu lagi atasi baru demikian. Berarti harus ditindak ya Pak Hamzah? Iya tentu saja yang artinya yang menimbulkan suatu keresahan yang dapat menciptakan suatu instabilitas tentu saja sebab yang demikian kan dapat menyebabkan suatu yang bersifat anarkis ya. Yang itu yang kita hindari itu. Jadi tetapi sebaliknya juga tentunya ini hendaknya menjadi juga perhatian sepenuhnya oleh pemerintah agar masalah ini itu dapat segera dihandle. Artinya bagaimana dibicarakan dengan DPRD-nya sendiri ya. Tapi satu pihak dari segi tadi itu tindakan yang tidak benar ya. Tapi kan alasan aparat FPI harus segera mendekati bulan Ramadan nih Pak Hamzah. Jadi tempat-tempat hiburan harus jadi mereka menutupi tempat-tempat maksiat Pak. Ya kata saya tadi itu ini disampaikan kepada forum DPRD-nya. Nah kalau DPRD-nya sama sekali tidak menggubris, nah baru itu apa mau langkah yang dilakukan. Tapi bagaimanapun jangan sampai menimbulkan suatu opini terhadap label Islamnya itu menjadi ternoda akibat dari tindakan-tindakan yang demikian. Tindakan ini udah termasuk menodai umat nama ya, Islam? artinya jangan sampai ke sana itu kan. Jadi hendaknya itu setiap kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar harus dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia. Ya begitu ya. Berarti apakah pemerintah akan menyuruh aparat kepolisian untuk segera menindak FPI untuk mengatasi hal ini Pak? Ya tentu saja bahwa itu hendaknya pihak dari aparat kepolisian itu dapat melakukan misalnya pemanggilan, kemudian itu mengajak supaya mari masalah-masalah demikian tidak kita selesaikan dengan cara kekerasan. Supaya jangan terulang lagi. Jangan terulang lagi. Dan saya harapkan itu adalah tentu gubernurnya bersama DPRD-nya mengambil langkah-langkah yang lebih cepat. Nah, jadi katakanlah bahwa dalam rangka menjelang Ramadan sampai Ramadan tidak ada lagi dengan kegiatan bertentangan dengan nafas Islam. Apa yang diajukan oleh pemerintah itu sebetulnya itu berdasarkan hitungan yang cukup matang itu. Nah, jadi menurut saya sebaiknya kita jangan terjebak pada penentuan berapa jumlah anggota DPD dulu. DPR-nya dulu ditentukan. Nah, dari situ baru kita menghitung angka sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, angka yang masuk akal, yang realistis, setiap provinsi 4 orang. Setiap provinsi untuk duduk di DPD. Dengan begitu ada persaingan juga di tingkat lokal antar tokoh-tokoh di daerah kan. 4 itu akumulasi total di tingkat nasionalnya 4 kali 36 sama dengan 108 ya. Apa? 144. Oh iya 4 kali 4 ya. 144 orang dan itu saya kira cukup untuk mewakili seluruh daerah seluruh Indonesia. Itu cukup banyak itu. Kalau pimpinan-pimpinan partai yang konon katanya para sekjen sudah mengadakan pertemuan membuat semacam nota kesepahaman gitu kan. Semula orang mengira ini kan kesepakatan. Kalau kesepakatan tentu mengikat kan. Tapi biasa kan orang politik itu istilah yang dipakai bukan kesepakatan tetapi kesepahaman. Gitu. Jadi kalau baru tingkat kesepahaman tentu belum mengikat. Tetapi kalau sudah sama-sama memahaminya begitu tentu akan menjadi materi yang akan nanti diputuskan mengikat kan. Kesepakatan bersama. Nah, ini yang saya kira perlu kita cermati karena bisa menimbulkan salah pengertian. Mengapa? Nomor satu, karena Dewan Perwakilan Daerahnya itu sendiri di dalam rumusan Undang-Undang Dasar kita di perubahan keempat
itu kan tidak begitu penting perannya. Untuk memilih anggotanya sulit sekali. Artinya orang kalau mau mencalonkan diri menjadi calon anggota DPD lebih susah dibandingkan kalau dia mencalonkan diri untuk anggota DPR. Lebih susah karena dia harus dipilih secara langsung, bukan melalui partai, dan dia harus tinggal di daerah yang bersangkutan, gitu kan? Dia harus dikenal oleh rakyat yang di daerah yang bersangkutan, sehingga syarat-syarat untuk menjadi anggota DPD itu lebih sulit dari menjadi anggota DPR. Tetapi setelah nanti dia terpilih menjadi anggota DPD, peranan DPD itu tidak begitu penting dibandingkan dengan DPR. Misalnya, kewenangan untuk merancang undang-undang adanya di DPR. Kan? Kewenangan untuk mengesahkan undang-undang adanya di DPR. DPD hanya memberikan pertimbangan saja kepada DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi. Itu pun dibatasi hanya kepada rancangan-rancangan undang-undang yang berkenaan dengan kepentingan daerah. Fungsi pengawasan oleh DPD juga terbatas, hanya menyangkut pelaksanaan undang-undang yang berkenaan dengan kepentingan daerah. Nah, jadi sudah memilihnya lebih sulit, ya kan? Peranannya lebih sedikit, gitu kan? Nah, inilah kemudian yang menyebabkan banyak yang tidak puas pada format Dewan Perwakilan Daerah seperti itu. Ini yang kita sebut dalam perdebatan sebelum disahkan ini, pilihan antara strong bicameralism atau soft bicameralism. Apakah kita akan mengembangkan sistem parlemen 2 kamar yang sama kuat, kedua dewan sama kuat, itu berarti kita menganut prinsip strong bicameralism, atau kita mau memilih yang tidak sama kuat, bikameralisme 2 kamar tapi tidak sama kuat, gitu kan? Nah, biasanya memang harus dimengerti juga ya, pada umumnya yang menganut strong bikameralisme itu adalah negara-negara federal kayak Amerika gitu, dan negara-negara federal yang lain juga begitu. Tapi di negara kesatuan itu sangat jarang ditemukan, atau malah tidak ada ditemukan sistem strong bikameralisme itu di dalam sistem parlemennya. Oleh karena itu, waktu pembahasan rancangan perubahan keempat disepakati oleh MPR bahwa yang dianut itu adalah soft bicameralism, bukan strong bicameralism. Kita ke Indonesia di satuan baik yang bilateral maupun yang multilateral. Ya, Anda tidak bisa menanyakan solusi karena itu solusinya. Tidak bisa menanyakan solusi yang lain karena justru itu solusinya. Jangka pendek mungkin. Jangka pendeknya. Ya, kalau bicara jangka pendek ya terpaksa kita harus membenahi institusi penegakan hukum yang konvensional seperti kepolisian sama kejaksaan. Kalau tidak ada komisi anti korupsi ini kan sebenarnya gagasannya adalah membuat satu institusi baru supaya institusi baru ini menjadi predator bagi lembaga penegak hukum itu sendiri. Kalau sebenarnya kan kenapa tidak membersihkan kejaksaan sama kepolisian aja? Persoalannya itu kan sulit. Siapa yang bisa melakukan itu? Terlalu banyak orang yang harus dipecat dan ini pasti ada melakukan perlawanan. Jadi lebih baik membuat sesuatu yang baru dan itu lebih ini. Selain memang masalah korupsi demikian kompleks, nggak bisa lagi ditangani lewat mendekat konvensional seperti polisi sama jaksa. Sejumlah properti. Mana yang soal BPP? Sorry. BPPN yang katanya mereka melakukan penjogokan. Itu atau memang itu juga setoran. Kalau pun betul, menurut saya kenapa harus ada anggaran lain? Ya, anggaran lain dari untuk keamanan. Ya, saya kira itu sangat tidak masuk akal. Toh mungkin BPPN juga sudah mengasuransikan aset-aset itu, ya. Dan kalau misalnya ada perlu pengamanan, saya kira sudah menjadi kewajiban polisi sama tentara ya mengamankan wilayah. Jadi itu saya kira mungkin hanya cover up selain semacam sogok menurut saya. Dan dari kita tidak melakukan pengawasan khusus secara ini. Jadi kita tahu baru setelah ada pengakuan dari wakil kepala BPN dari auditnya BPK. apa menurut terhadap
DPR ketika mau menjual satu asetnya. Ya kan ini juga agak lucu. Apakah misalnya perlu ada proses yang dipersulit ya ketika misalnya si pembelinya cuma satu, si penawar bank niaga itu kan hanya satu, sehingga tidak ada dan harga dasarnya kan sudah ditetapkan, sehingga agak mencurigakan ketika misalnya DPR mempersulit penjualan ini dengan seolah-olah harganya dinaikkan. Nggak mungkin kan, hanya pembelinya, penawarnya hanya satu. Kalau penawarnya lebih dari satu, barangkali bisa ada harga yang bisa ditawarkan sehingga kompetitif gitu. Ini kan penawaran itu sangat mencurigakan dan terbukti kemudian BPPN juga mempengaruhi kejaksaan DPR. Namun menurut saya mungkin juga itu bukan dana BPPN, bisa jadi itu dana dari kalangan bisnis yang memang yang mau mengincar aset-aset itu gitu. Tapi yang ke militer itu agak tidak masuk akal. Kepentingan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang berkembang di masyarakat itu kami persilahkan. Soal suap yang kepada Jaksa Agung, jadi partai ataupun fraksi sama sekali tidak mau ikut campur urusan itu. Apa yang sudah terbuka di masyarakat dan sudah menjadi fakta yang cukup jelas di masyarakat yang sudah terbuka di pers, itu sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Presiden untuk mengambil keputusan ataupun untuk mengambil tindakan-tindakan apabila dipandang perlu oleh Ibu Presiden. Kemudian yang kedua mengenai masalah kasus suap, kami juga melihat permasalahan ini bukan permasalahan lembaga tapi permasalahan perorangan. Dan kami juga menyarankan kepada anggota-anggota Dewan khususnya dari PDI Perjuangan yang merasa nama baiknya dicemarkan ataupun merasa tidak melakukan hal yang dituduhkan oleh yang menuduhkan, itu sebaiknya karena sudah masuk ke jalur hukum, sebaiknya mereka menempuh jalur hukum juga. Jadi sebaiknya mereka melaporkan kepada pihak yang berwajib bahwa nama mereka dicemarkan. Dan tadi pagi Dewan Pimpinan Pusat Partai telah kedatangan seorang anggota fraksi PDI Perjuangan, Saudara Dudi Makmun Murad. Dia kemarin telah melaporkan ke polisi bahwa namanya telah dicemarkan oleh Saudari Indira Sugondo. Jadi ya kami menyarankan itu jalan yang terbaik. Jadi karena Saudara Indira melaporkan ke polisi, ya kalau keberatan ya silakan dilaporkan ke polisi. Jadi tempuhlah jalur hukum, jadi tidak usah jalur-jalur yang lain. Itu yang sampai saat ini kami coba. Partai tidak ingin melibatkan diri karena bukan apa-apa. Ini sudah masuk pada wilayah pemerintahan dan jangan sampai kita kembali kepada tradisi masa lalu di mana partai selalu atau kekuasaan dalam hal ini selalu melakukan intervensi terhadap jalannya roda pemerintahan. Apakah partai tidak merasa beban moral dengan persoalan ini? Ya, yang paling prinsip adalah harus ada azas keadilan bagi siapapun, bukan hanya kepada Jaksa Agung tetapi kepada pejabat publik lainnya, bahwa yang namanya tanggung jawab sebagai pejabat publik itu harus dipenuhi dan harus dilakukan secara jujur. Maka untuk itu secara umum maka kita mengharapkan bahwa siapapun dalam persoalan yang seperti ini juga harus ada kejujuran di dalam menyampaikan kepada publik. Tapi untuk mengkritisi performance dari Jaksa Agung, Pak, apakah partai melihat Jaksa memberikan penilaian tentunya adalah presiden karena dia pembantu presiden. Tetapi sekali lagi partai mengharapkan bahwa di dalam penegakan hukum tentunya Jaksa Agung masih mempunyai pekerjaan yang sangat banyak. Siapapun Jaksa Agung itu harus bekerja lebih keras dan juga apapun yang menyangkut simbol dari Jaksa Agung karena dia adalah aparat penegak hukum yang paling tinggi di dalam persoalan hukum ini sendiri, tentunya diperlukan orang-orang yang memang betul-betul mempunyai kredibilitas yang bisa Soal apa aja sebenarnya dibahas di dalam rapat Napim kali ini sendiri, Mas Pram? banyak. Pram, soal ini. Apa aja, Pram? Ini nggak datang saya tidak berandai-andai. Makasih, Mbak. Mas Pram, apakah ini juga membahas masalah itu, Mas Pram? Mas Pram.